Shalom sahabat yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Ya sahabat yang terkasih, masih di dalam tema bagaimana orang-orang Kristen adalah orang-orang yang paling banyak menerima penghargaan Piala Nobel. Orang-orang Kristen dan Yahudi adalah orang-orang yang terpilih menjadi orang-orang tercerdas di dunia sahabat. Ya, kita sudah melihat ya bagaimana datanya kemarin, supaya saya tidak ngibul. Tapi yang konyolnya sahabat, ketika saya melihat komen-komennya ya, mereka membantah dengan mau cari remis gitu. Bahkan konyolnya lagi mereka katakan orang-orang Kristen dan Yahudi mendapatkan kecerdasan itu semua ketika mereka membaca Al-Quran, kata mereka. Sebenarnya mengatakan bahwa mereka ini tidak cerdas sahabat, bukan hanya saya, tetapi ulama mereka juga berkata begitu. Yuk kita lihat dulu videonya sahabat. Anda Muslim, ya. Anda nggak hebat kok. Yang hebat Islamnya, Muslimnya enggak. Gimana hebatnya mati Islam sekarang? Kuda melarat, terbelakang, jorok, tidak aman, tidak amanah, berantem dulu. Di mana hebatnya? Ya Islamnya hebat, tapi Muslimnya nggak hebat. Nah, teknologi ada di Barat, Nasrani, ekonomi di tangan mereka, politik mereka, militer mereka. Umat Islam negara terbelakang, miskin, saling bertengkar, kromot, goblok, bodoh. Nah, disinilah keterlambatan berpikir kita. Kenapa? Karena umat Islam telah merasa keburu bahwa Islam sudah sempurna, sehingga final sudah tidak perlu direvisi, tidak perlu diperbaiki. Air kencing unta silakan diminum, monggo untuk testimoni. Ya, yuk lagi obat ya yang banyak Pak ya. Ayo. Alhamdulillah Bapak Rohman sudah minum kencing unta. Bagaimana Pak perasaannya setelah minum? Alhamdulillah pahit. Permisi Pak Haji, boleh ngidupin musik Pak Haji? Apakah ada radio di zaman Nabi? Nggak ada Pak Haji. Nggak boleh. Bid'ah. Matikan radionya. Boleh ngidupin AC Pak Haji, cuacanya panas nih Pak Haji. Apakah ada AC di zaman Nabi? Nggak ada Pak Haji. Bid'ah. Matikan AC-nya. Pak Haji, boleh kasih angkat HP Pak Haji? Dasar sesat. HP itu buatan orang kafir. Bid'ah. Buang HP-nya. Ya, sahabat yang terkasih, mereka sering mengklaim ya bahwa kitab mereka itu adalah kitab paling sempurna, langsung turun dari langit, gedebuk gitu ya, dan langsung firman Allah langsung katanya. Tetapi setiap perdebatan saya melihat mereka ini kok suka sekali cari remis gitu. Itu kita herannya sahabat. Dan cari remisnya gitu, selalu berdusta. Ya contoh lah, mereka katakan Tuhan Kristen beranak. Itu kan dusta besar sahabat. Mana pernah orang Kristen mengakui Tuhannya beranak. Mereka berkata di dalam dusta mereka, Tuhan kolor-kolor katanya gitu ya. Macam-macam sahabat, mereka dustanya luar biasa ya. Dan ketika dipertanyakan kitab mereka itu, selalu mereka tidak bisa jawab gitu. Saya belum pernah nemukan apologet muslim itu ya. Tiap hari baca-baca Quran, jelaskan Quran, atau jelaskan tentang Nabi Isa gitu. Belum pernah sahabat. Nggak mampu mereka gitu ya. Tapi katanya kitab mereka itu adalah kitab yang paling sempurna gitu ya. Paling sempurna. Kitab yang langsung turun dari Allah gitu. Tetapi selalu mereka nggak bisa jawab gitu. Selalu mereka katakan kita harus pelajari ini asmaul nuzulnya, ini segala macam katanya gitu ya. Selalu alasan mereka begitu gitu. Yang menjadi heran kita sahabat, kok lebih mudah mempelajari Alkitab. Alkitab saja kan sudah berbahasa nasional di seluruh negara, itu kan berbahasa nasional Alkitab ini sahabat. Semua orang mudah mempelajari Alkitab. Nah katanya muncul kitab yang lebih sempurna, kok malah lebih sulit mempelajarinya. Lebih sulit gitu. Dan mereka sendiri pun nggak mampu menjelaskan kitab mereka. Itu kita herannya sahabat. Setiap kita bertanya, perhatikan itu. Ketika ditanyai tentang nabi mereka, tentang kitab mereka, itu nggak mampu sahabat. Selalu mereka itu pasti cari remis gitu, cari remis dengan berdusta-dusta gitu ya sahabat ya. Ya itulah yang terjadi. Saya heran. Seharusnya kitab yang paling sempurna, ajaran paling sempurna itu nggak boleh lah mencontek katanya kitab yang sudah dipalsukan, diedit-edit, kitab yang tidak sempurna gitu. Masa iya
cari remis ke kitab yang sudah diedit-edit, yang sudah dipalsukan. Seharusnya kan kalau sudah kitab sempurna itu nggak butuh lagi yang lain-lain, sahabat. Namanya juga udah sempurna, sahabat. Kalau ajaran paling sempurna itu nggak butuh lagi remis-remis, sahabat. Kitab itu mampu menjelaskan kitab itu sendiri. Nggak butuh remis-remis sebenarnya kalau udah sempurna itu ya. Nah itulah yang menjadi pertanyaan besar bagi kita. Jadi masa iya kitab sempurna, ajaran paling sempurna mau cari remis ke kitab yang diedit-edit, yang dipalsu-palsukan gitu. Mencari remis ke kitab ajaran Paulus, kata mereka. Heran kita ya. Oke sahabat yang terkasih, demikian yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, anak-anak Tuhan Yesus, orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi selalu menjadi orang tercerdas di dunia. Ya kita harus bangga luar biasa. Itu sesuai dengan firman Tuhan yang berkata dalam Ulangan 28 bahwa orang percaya diangkat jadi kepala, bukan jadi ekor, sahabat. Tetapi hamba, orang-orang budak itu akan selalu jadi ekor, tidak akan pernah jadi kepala, sahabat. Orang yang jadi kepala hanya orang-orang Kristen, hanya orang-orang yang menyembah Yahweh Elohim. Haleluya. Shalom.